Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, berjumpa lagi pada malam hari ini dalam kajian Bible of Bible. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz Don Ditan. Beliau adalah seorang ex-Kristen atau sering kita sebut dengan mu'alaf. Jadi mu'alaf sebut mu'alaf ini. Iya. Jadi teman-teman sekalian, dalam kajian pada malam hari ini, kita akan mengangkat satu tema yang memang khusus. Dan kita akan menyajikan bagaimana sebenarnya kontradiksi-kontradiksi yang ada di Bible, sehingga kemudian dari kontradiksi itu kredibilitas daripada Bible itu perlu diragukan sebagai firman Tuhan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai tanya-tanya kepada guru saya. Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Kuncir. Masya Allah, ya, sehat pada malam hari ini Pak Dondi. Aduh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini senang sekali nih saya bisa dipandu sama Ustadz Kuncir nih, idola saya nih. Masya Allah, saya juga justru mengidolakan Pak Dondi. Jadi kita sama-sama mu'alaf nih dulu ya. Iya, dulu mu'alaf. Dulu, tapi ya. Kalau sekarang ini saya sebut saya mu'alaf, nanti kesannya saya minta sedekah lagi. Jadi itu ya. Saya sebut saya sudah bukan mu'alaf, muslim. Muslim, ya. Begitu. Kalau mu'alaf terus nanti dapat zakat terus ya. Dapat zakat terus, Pak Dondi. Nah, Pak Dondi, gimana Pak Dondi? Cerita-cerita tentang Bible ini, dan saya melihat di beberapa tempat, dan saya cukup tertarik dengan kajian-kajian yang disuguhkan oleh Pak Dondi dan rekan-rekan. Dan memang referensi-referensi yang Pak Dondi hadirkan, kemudian saya coba baca, ternyata benar. Dan memang pada malam hari ini, satu kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya bisa hadir bersama dengan Ustadz Dondi. Kita akan mulai dari mana ini Pak Dondi? Nah, gini. Ini adalah kajian kita yang kedua untuk seri Bible of Bible. Ya. Yang pertama sudah dibantu saya oleh Rifa ya sama Suaib. Ya. Nah di dalam Bible of Bible ini saya itu membuat catatan-catatan mengenai kontradiksi daripada Bible. Kemudian juga ada kesalahan-kesalahan terjemahan. Kemudian juga ada kesalahan-kesalahan yang ilmiah begitu, ya di dalam Bible. Nah, saya ini juga tidak sembarangan ya membuat catatan-catatan saya ini. Artinya begini, ada beberapa dan banyak juga yang dianggap kontradiksi, tetapi jika dijelaskan dari sudut pandang misalnya nih ya dari kesatuan, dari satuan misalnya unit gitu ya, atau mungkin dari tradisi, itu bisa dijelaskan gitu. Jadi yang seperti itu saya tidak masukkan. Ini benar-benar yang murni benar-benar kontradiksi gitulah. Nah, kemarin kita udah bahas yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Sekarang kita bahas yang nomor 3 dan seterusnya. Kita setiap kali membuat kajian kita nggak usah panjang-panjang, mungkin 1 atau 2 nomor aja. Yang penting pesan kita tersampaikan dengan baik, supaya pemirsa juga nggak bosan gitu ya nontonnya. Siap. Nah, kira-kira gitu Pak Ustadz Kuncir. Siap Pak Dondi. Jadi tidak membuang-buang waktu dan kesempatan, kita langsung pada intinya Pak Dondi. Langsung ya? Langsung. Oke, bentar. Nah ini
Ini yang ketiga nih. Nah, pernah dengar nggak? Menurut Bible, Yusuf itu sebenarnya menikahi Maria atau enggak gitu? Pernah dengar nggak Pak Ustadz Kuncir? Saya pernah dengar. Jadi kalau yang selama ini saya baca, yang dan saya ketahui, eh, Yusuf itu menikahi Maria. Menikahi Maria? Menikahi Maria. Nah, itu ada di Matius 1 ayat 24 ya? Iya, iya betul. Oke. Tapi kalau di Lukas, nggak dibilang loh, Yusuf itu menikahi Maria loh. Oh Nah, iya, iya. gimana dong? Itu bahkan Maria dan Yusuf itu hanya bertunangan sampai Yesus lahir loh. Pernah dengar? Saya belum pernah dengar kalau ini Pak Dondi. Luar biasa ini. Nih ya, saya kasih lihat ya. Ya. Itu adanya di Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7 nih, tolong dibaca nih ya. Saya baca nih ya. Ya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ya. Galilea tuh di bagian utara, Yudea tuh di bagian selatan daripada Israel ya, Palestina. Ya. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Oh iya ya. Didaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Nah, tunangannya loh. Oh iya ya, saya baru tahu ini Pak Dondi, luar biasa. Gimana sih? Lu kerja ngapain aja? Dulu saya cuma sampai pada Matius, Pak Ustadz. Oh gitu ya. Nih, saya terusin lagi ya. Ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, coba, ada nggak kata-kata Yusuf menikahi Maria di Lukas? Nggak ada ini. Jadi sampai Maria melahirkan itu statusnya Maria itu masih tunangan itu di ayat 5 itu. Iya ya Pak, saya baru sadar ini. Gimana sih? Di Matius ditegaskan menikah. Nah, kalau di Matius disebutkan kan di ayat 24 ya, Matius 1:24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, betul. Mengambil itu kan sama juga artinya menikahi kan? Menikahi, betul. Nah, tapi kalau yang di Lukas coba baca. Dari mereka berangkat ke mana? Ke tempat Yudea untuk melakukan sensus. Disebutkan supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Iya, betul, Pak Ustadz. Udah nikah belum kalau gitu? Enggak nikah-nikah ini kalau cuman tunangan aja, Pak Ustadz. Gimana dong? Yang salah yang mana dong kalau gitu? Nah, ini saya sendiri nggak bisa jawab ini. Karena di satu sisi menikah, di satu sisi nggak nikah, ngambang ini Pak Ustadz. Nah, di situ kan dibilang kan, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan. Berarti sampai Maria melahirkan Yesus kan berarti masih tunangan itu kan? Iya, betul Pak Ustadz. Gimana dong? Iya. Jadi ini yang bisa jawab siapa ini Pak Ustadz ya? Nggak tahu. Jadi artinya apa? Artinya apa? Ya artinya Matius dan Lukas ini kan tidak sinkron. Betul. Ya kan? Berarti ini membuktikan bahwa cerita-cerita di dalam 4 gospel itu hanya berdasarkan dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Iya. Ya kan? Iya. Nah, sedangkan kalau kita lihat lagi di Markus sama di Yohanes, mereka nggak cerita masalah kelahiran Yesus loh. Iya kan? Mereka kan ceritanya Yesus sudah langsung dewasa kan? Iya, betul. Dari mulai Maria mengandung sampai lahir sampai istilahnya remaja tidak diceritakan, tahu-tahu di Markus dan Yohanes ya Yesusnya udah dewasa. Betul, nah, betul. Ini adalah nomor 3 nih dari Bible oh Bible. Jadi kalau begini boleh nggak saya sebut Bible oh Bible gitu? Oh, boleh sekali. Ya. Boleh sekali Pak Ustadz. Dan memang dari
fakta ini, ya kajian untuk nomor 3 ini, makanya ini sudah sangat menegaskan bahwa kredibilitas daripada firman Tuhan ini memang perlu dipertanyakan, begitu. Nah, jadi gimana dong? Menikah apa nggak menikah sebenarnya? Yusuf dengan Maria? Saya sendiri nggak bisa jawab ini. Karena kalau saya menjawab menikah, maka saya dihadapkan dengan Lukas. Kalau saya jawab nggak menikah, saya dihadapkan dengan Matius. Nah, lo. Ya udah kalau begitu saya taruh di meja aja lah. Gitu. Oke ya, ini nomor 3 ya. Ya. Kita lewat ya. Sekarang nomor 4 nih. Nah, kalau menurut 4 gospel, itu tahun berapa Yesus lahir? Ya. Coba. Kalau saya selama ini memang pendekatannya selalu ke Matius. Kenapa ke Matius? Karena kalau baru buka itu langsung nemu gitu. Iya. Iya. Kalau buka yang panjang-panjang itu dari dulu sih saya memang tipikalnya begitu sih Pak Ustadz. Lewat-lewat gitu ya. Iya. Jadi saya selama ini ya saya selalu pendapatnya itu dari Matius. Kalau saya sudah sholat berjamaah di masjid, baru memang ada beberapa saya dapat perbedaan antara Matius dan Lukas, Pak Ustadz. Begitu, Pak Ustadz. Oke. Ini sebenarnya pernah saya bahas nih sama Mas Reski sama Pak Edi Praitno nih waktu kita di Jombang waktu itu ya. Iya, iya. Nggak apa-apa, ini saya bacakan sedikit ya. Siap. Jadi gini, di Matius ya, terutama di pasal 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, di sini kan ada kata-kata pada zaman Raja Herodes, ya kan? Betul. Nah, menurut informasi yang beredar luas di internet, yang namanya Raja Herodes Agung ya, Raja Herodes Agung atau The Great Herodes itu dia meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Boleh dicek di internet. Iya, iya benar-benar. Saya juga sependapat dengan. Boleh dicek di internet sebentar. Sebentar. Ini ada apa namanya? Nah, ya. Suara saya dengar? Oh, sangat jelas. Halo, cek. Jelas Pak Dodi. Oke. Itu tadi di Matius ya? Iya, di Matius. Nah, di Lukas coba kita baca lagi. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Wah, mantap nggak tuh seluruh dunia tuh? Seluruh dunia ya. Padahal mungkin seluruh Palestina aja kali ya. Seluruh dunia itu berarti sampai kemana-mana loh, sampai ke Amerika, sampai ke Indonesia loh berarti. Ya, sampai ke kita juga Pak Ustadz. Nah, gitu kan. Ya. Yang kedua, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ingat ya, Kirenius ya. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Ingat ya tunangannya ya. Nomor 3 ya. Yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini tadi kita udah baca ya. Iya, betul. Nah, yang mau saya kasih lihat adalah ini. Kirenius. Ayat kedua ya, ada Kirenius kan menjadi wali negeri di Syria gitu kan. Iya. Oke. Kirenius itu menurut beberapa ahli sejarah ya, yang sudah ada saya catat. Nanti kalau mau lihat catatannya itu dari siapa itu bisa dilihat video waktu saya ngobrol santai dengan Pak Edi Praitno sama Mas Reski di Jombang waktu itu ya. Nanti linknya kita taruh di deskripsi. Kirenius itu pertama menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Ya. Jadi kalau 6 Masehi sama 4 sebelum Masehi itu berapa tahun tuh, Mas Aristo? Waduh. 4 sebelum Masehi sama 6 Masehi berapa ratus tahun itu? Bukan berapa ratus tahun, cuman apa? 4 sebelum Masehi. 4 sebelum Masehi. 0 tambah 6. Berarti berapa? 10 tahun kan? Iya benar. 10 tahun. 10 nah, tahun. Herodesnya matinya kan
4 Masehi. 4 sebelum Masehi. Berarti Yesusnya kan lahirnya kan sebelum 4 Masehi dong, orang. Iya, betul. Betul kan? Betul, nah, betul. Waktu itu kan Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki 2 tahun ke bawah. Iya, betul, betul. Nah, berarti kira-kira Yesus lahirnya berapa tahun sebelum Masehi? Ya, berapa ya? Anggaplah setahun, 2 tahun, berapa tahun? Anggap 4 tahun. 2 tahun lah, saya tawar 2 tahun lah. Ya, oke lah, saya terima tawarannya Pak Dodi. Jadi ini ada tahun 4 sebelum Masehi, mundur lagi 2 tahun, ya berarti kan tahun 6 sebelum Masehi. 6 Masehi. Ditambah berapa tadi? Tahun 6 Masehi. Iya, tahun 6 Masehi. Berarti 2 tahun tambah 4 tahun tambah 6 tahun berapa? 12 tahun kan? 12 tahun. Nah, itu bedanya 12 tahun. Ini menurut keterangan dari ahli-ahli sejarah sekarang. Gitu. Iya. Jadi, yang salah yang mana? Nah, itu saya bingung lagi jawabnya. Ini lahirnya lagi gimana? Ya, lahirnya. Jadi kemarin ini juga saya sempat diskusikan juga dengan sang debaters, Rudy Yohanes. Nah, ketika saya masuk pada pada substansi ini, ayat ini, ya muternya nggak jelas. Apa yang dinarasikan saya juga nggak paham gitu. Nah ini juga saya luar biasa Pak Dodi, justru wah bingung saya harus ngomong apa ini. Jadi memang sudah cocok sekali ini tema yang disampaikan ini, Bible of Bible. Nah, jadi saya mau nanya nih sama Pak Ustadz Kuncir nih. Siap. Dulu waktu di gereja tahu nggak kalau Yesus itu ada berapa di Matius sama Lukas? Saya nggak tahu sama sekali. Yang saya tahu hanya satu saja. Satu aja ya? Iya. Kalau lihat begini jadi gimana? Boleh nggak saya bilang ada 2? Iya jelas. Ya, karena selain daripada tahun kelahirannya berbeda, di Matius juga disebutkan bahwa Yesus dibawa oleh Yusuf ke Mesir untuk menghindari Raja Herodes yang membunuh setiap anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah. Iya. Sedangkan di Lukas diceritakan setelah Yesus lahir, umur 8 hari disunat, terus kemudian setelah Maria tahir atau suci, Yesus dibawa ke Bait Allah, untuk diserahkan kepada Tuhan, di situ tulisnya. Iya, betul. Ya. Nah, setelah itu Yesus dibawa ke Galilea di Nazaret. Iya, jadi artinya Yesus di Lukas tidak pernah dibawa ke Mesir. Iya, benar. Nah, kalau gitu berarti Yesus yang di Lukas sama Yesus yang di Matius sama apa enggak orangnya? Ya, kalau berdasarkan narasi dalam ayat-ayat ini, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Dodi, 2 orang yang berbeda berarti. Halo. Iya kan? Kalau satu kan ceritanya berbeda. Nah, ya paling enggak gini. Paling enggak kalau memang Yesus pernah dibawa ke Mesir, ya di Lukas paling tidak juga adalah ceritanya gitu ya. Iya. Kita nggak menuntut ceritanya kata-katanya harus sama persis, enggak, ya kan? Iya. Tetapi yang namanya konsisten itu kan berarti kan ceritanya itu sama. Betul. Yang satu pernah dibawa ke Mesir, yang satu sama juga. Atau tidak, ya dua-duanya juga tidak gitu. Tapi kalau yang satu dibawa ke Mesir, satu enggak kan berarti kan gimana ya? Sama kan Yesusnya? Gitu. saya sendiri kebingungan jawab. Oke, kalau kebingungan itu kita serahkan aja ke saudara-saudara kita yang Kristen ya. Iya, betul Pak. Oke. Nah, jadi kira-kira gitu, itulah kajian kita hari ini. Ya, cukup 2 aja setiap kajian. Nanti kita sambung lagi di kajian berikutnya. Gitu, Pak Ustadz Kuncir. Siap. Oke, jadi memang luar biasa ya. Kontradiksi, bukan saja kontradiksi menurut saya, tapi lebih dari itu anomali menurut saya, Pak. Gitu. Nah, jadi memang faktanya ya karena dengan kontradiksi ini, maka memang perlu kita pertanyakan Bible itu kredibilitasnya sebagai kitab suci, bahkan lebih dari itu sebagai firman Tuhan. Nah, karena kalau firman Tuhan itu tidak mungkin kontradiksi. Apalagi menceritakan tentang kelahiran. Nah, dan saya bersyukur sekali kalau
apa ya, kalau mau dibandingkan, tapi sebenarnya gini ya, Al-Quran dan Bible itu nggak pantas untuk dibandingkan. Tidak ada jarak ya. Kalau mau dibilang jarak langit sama bumi, ya masih belum pantas. Karena kalau Al-Quran itu benar-benar firman Tuhan, ya, di dalamnya tidak ada kontradiksi, dan semua informasi-informasi yang diberikan oleh Al-Quran itu terdeteksi dan benar-benar tidak terbantahkan dengan kemajuan ilmu teknologi sekalipun. Ya, nanti di kajian-kajian berikutnya mungkin nanti ada yang mengenai ilmiah atau ilmu pengetahuan di dalam Bible bagaimana, nanti ya dinantikan saja gitu ya. Oke. Sambil ketawa gitu ngeliatnya. Oke. Saya rasa gini juga Mas Aristo. Yep. Jadi dalam kita menyajikan ini bukan dalam arti kita ini mau mau mendiskreditkan atau menjelekkan atau menyerang, itu bukan. Saya tujuannya bikin kajian ini adalah untuk memberikan bahan pemikiran atau buah pemikiran khususnya kepada keluarga saya dan saudara-saudara saya yang masih Kristen, gitu ya. Karena masih ada keluarga-keluarga saya dan saudara saya yang masih Kristen, masih ada. Masih ada Pak Dodi ya? Masih ada. Pak Ustadz Kuncir masih ada saudara keluarga yang masih Kristen? Masih banyak saya. Oh, masih banyak? Masih banyak. Masih banyak sekali. Oke. Nah, jadi kita ini hanya membeberkan ini supaya keluarga dan saudara-saudara Kristen kita istilahnya kita berikan buah pemikiran lah gitu ya. Siap. Ya, bukan berarti kita bagaimana, enggak juga lah. Nah, jadi kita memberikan apa yang kita ketahui sekarang supaya mereka bisa menilai gitu ya. Layak nggak ini disebut kitab suci gitu Pak Ustadz. Betul. Ya. Oke, gitu aja Pak Ustadz ya. Siap. Kita sudahi dulu, nanti kita sambung lagi di kajian kita yang berikutnya. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan like, silakan share, dan jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng supaya mendapatkan notifikasi dari channel kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Nantikan kembali di kajian-kajian berikutnya. Silakan Pak Ustadz. Baik, ya. Jadi teman-teman sekalian, luar biasa pada malam hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Dondi. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Dondi tadi, bahwa kita bukan mau mendiskreditkan agama sebelah atau agama lama kita, ya lebih tepatnya kita mencari persamaan. Dan data-data itu bukan dari kita ya, bukan dari saya dan Pak Dondi. Data-data itu jelas dari dari Bible yang dijadikan kitab suci oleh teman-teman Kristiani. Jadi sebenarnya lebih tepatnya bahasanya atau sederhananya, bukan kami ingin mengajak umat Kristen untuk berpindah menjadi Muslim, tetapi motivasi kami adalah bagaimana kemudian agar sahabat-sahabat Kristen membaca dan meluruskan ajaran Yesus yang sebenarnya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Jangan henti-hentinya dukung terus channel Pak Donditan dan juga channel-channel kristologi lainnya. Channel Aristo juga, Aristo channel ya. Aristo channel. Aristo. Oke, Pak Dondi. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.